Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita channel Al-Quran Revolution. Kali ini kita akan membicarakan tentang lahirnya konsorsium keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Saya sendiri Dr. Aisyah Arsyad SAGMA selaku dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan bersama saya hadir selain sebagai dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, juga sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Dr. Rosmini Amin, MTHI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru saja kita melakukan pertemuan pertama terkait dengan konsorsium keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, baik. Mungkin boleh disampaikan sedikit terkait apa sih pentingnya konsorsium ini? Kenapa harus ada konsorsium keilmuan? Atau kalau mungkin pernah dulu ada di tahun 2008 saya ingat konsorsium, tetapi ini baru dihidupkan kembali. Oke. Kira-kira pentingnya apa, Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tentu saya mengucapkan selamat dulu untuk konsorsium ini. Sepertinya ini konsorsium pertama ya yang ada di Pasca Sarjana ya. Iya, betul. Konsorsium pertama untuk di Pasca Sarjana ini konsorsium ilmu Al-Quran dan tafsir. Selamat atas terbentuknya konsorsium ini. Tentu kita berharap bahwa dengan terbentuknya konsorsium ini berarti ada lembaga khusus di UIN Alauddin ini di bawah kendali Pasca Sarjana itu untuk membantu pengembangan keilmuan, pengembangan kurikulum keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir, untuk membantu prodi ya, mendampingi prodi dalam melakukan pengembangan. Setidaknya ada 3 hal mungkin yang akan difokuskan dalam konsorsium ini dalam melakukan pengembangan tentunya, yaitu yang pertama melakukan pengembangan di bidang dalam aspek kurikulum ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya konsorsium ini kurikulum ilmu Al-Quran dan tafsir baik itu di level sarjana S1, S2 maupun S3 itu kemudian bisa membantu melakukan pengembangan itu. Betul. Yang kedua, kita berharap bahwa dengan adanya konsorsium ilmu Al-Quran dan tafsir itu bisa meningkatkan SDM kita, ya, SDM baik mahasiswa kita, maupun baik dosen, mahasiswa, dosen, dan lain-lain sebagainya, ya, baik dalam konteks akademik maupun penelitian tentunya, publikasi, dan jangan lupa untuk juga pengabdian kepada masyarakat. Karena di perguruan tinggi itu kan ada 3 kewajibannya ya. Tridharma perguruan tinggi, Dharma pengajaran pendidikan, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian kepada masyarakat. Sehingga konsorsium tidak seharusnya hanya berfokus pada satu hal, tapi tentu harus memperhatikan ketiga hal itu. Apalagi Ibu kan sebagai ketua LP2M, ketua yang menaungi penelitian dan pengabdian yang ada di masyarakat. Yang ketiga tadi, kita berharap dengan adanya konsorsium ini itu bisa melakukan pengembangan dalam hal membuat jejaring ya, mengembangkan jejaring dalam melakukan pengembangan itu. Karena betapa pentingnya jejaring itu dalam melakukan pengembangan keilmuan, baik di level lokal, nasional maupun internasional. Dan saya yakin konsorsium bisa melakukan itu. Nah, tertarik dengan persoalan jejaring ya. Nah, terkait dengan jejaring terutama di internasional, rupanya dari hasil pembicaraan tadi pada saat kita rapat perdana untuk terbentuknya konsorsium ilmu Al-Quran dan tafsir ini, salah satu indikator dari prodi itu bisa menjadi dari unggul bisa menjadi internasional,
masuk dalam World University Ranking. Iya, betul. Salah satunya adalah dari segi jejaringnya itu. Iya, betul. Kalau kemudian memiliki jejaring yang internasional, maka ya bisa masuk dalam world class itu. Dan why not gitu kan? Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu bisa. Iya, sangat bisa. Sangat bisa kan? Bisa. Iya. Nah, kira-kira apa yang strategi apa yang mungkin dicapai oleh konsorsium ini agar supaya jejaring terutama untuk tingkat internasional ini bisa kita raih? Iya. Mungkin yang lebih strategis dan lebih mendesak untuk dilakukan bahwa konsorsium ini kemudian bisa terlink dengan tokoh-tokoh ilmu tafsir ilmu Al-Quran tafsir di level internasional. Lalu kemudian menschedule sebuah pertemuan besar misalnya semacam seminar atau lokakarya atau apapun itu dengan melibatkan tokoh-tokoh internasional tokoh-tokoh dunia, dan kemudian itu bekerja sama dengan konsorsium ilmu tafsir di tempat lain. Karena saya yakin bahwa untuk konsorsium ilmu Al-Quran dan Tafsir itu kan sudah ada sebenarnya level nasional level di PTKIN. Hanya saja mungkin kita di UIN Alauddin yang baru hari ini meresmikan itu. Sesungguhnya yang saya tahu itu sudah ada di level nasional. Dan ketika itu kemudian digenjot kerjasama itu, diakselerasi kerjasama itu sangat menguntungkan untuk UIN Alauddin. Iya, nah itu di level rata-rata untuk strategi yang tadi disampaikan itu kaitannya dengan penelitian dan pendidikan Lalu bagaimana dengan pengabdian misalnya? Seperti tadi yang dibincangkan di rapat bahwa pengabdian ini sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengabdian di masyarakat, fokus kepada daerah tertentu misalnya atau lembaga tertentu di mana semua kita bisa fokus baik dari dosen maupun mahasiswanya itu sendiri. Jadi memang Bu Ica bahwa Tridharma perguruan tinggi itu biasanya diimplementasinya biasanya pincang. Mereka lebih banyak ke pengajaran pendidikan di kelas dan penelitian. Pengabdian itu biasanya mendapat porsi yang sedikit. Saya kira padahal ini justru sangat penting betul. Sehingga konsorsium ini sudah seharusnya juga memperhatikan itu. Apalagi kita kan di Sulawesi Selatan ini adalah masyarakat religius, kemudian membutuhkan kontribusi kita sebagai insan akademik untuk berkontribusi banyak kepada masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat ini mendapat pencerahan dari banyak hal, terutama pencerahan dalam hal keagamaan karena dosen-dosen kita sepertinya menjadi sumber otoritatif juga ketika menerjemahkan dalil-dalil agama. Mereka kalau dikatakan ini dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir itu betul. Penerimaan di masyarakat kan mereka lebih menerima begitu. Paling tidak karena kita sudah memiliki kualifikasi akademik tingkat doktor sudah tentu secara akademik sudah teruji begitu sehingga mari bersama dengan teman-teman di luar melakukan pengabdian dalam pengembangan keagamaan masyarakat kita khususnya di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya Bu Ica terutama misalnya kita tahu bahwa banyak pesantren yang tidak memenuhi rukun pesantren sesuai dengan di undang-undang pesantren Salah satu rukunnya itu kan adalah membaca kitab kuning. Dan itu dari sekian pesantren di Sulawesi Selatan itu hanya sedikit sekali yang menerapkan itu. Nah, saya kira teman-teman di konsorsium ini itu semuanya memiliki kompetensi dalam hal itu, sehingga dari sisi ini sebagai contoh saja dari sisi ini saya kira mereka bisa berkontribusi untuk melakukan pengabdian di pesantren-pesantren yang membutuhkannya. Seperti itu. Jadi memang keberadaan konsorsium keilmuan itu merupakan hal yang sangat penting di sebuah perguruan tinggi Sangat. Baik, untuk saya sampaikan juga bahwa konsorsium hari ini itu dihadiri oleh hampir seluruh dosen prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang mengajar di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Baik, harapan-harapan kita barangkali yang terkait dengan konsorsium keilmuan ini, apa yang bisa kita harapkan dalam waktu dekat? Karena tadi itu alhamdulillah dihadiri oleh
Wakil Direktur Pasca Sarjana Prof. Hashim Haddade juga, dan beliau sangat merespon dengan baik untuk adanya pertemuan-pertemuan rutin terkait dengan terbentuknya konsorsium ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Harapan kedepannya apa yang betul-betul urgent untuk kita bicarakan ya, terkait dengan tadi ada RPS dibahas, itu adalah program pertama yang memang harus kita wujudkan. Tadi terkaitkan dengan pengembangan kurikulum. Ketika kita bicara tentang pengembangan kurikulum, maka RPS itu menjadi bagian penting. Nah, harapan kedepannya kira-kira dengan adanya konsorsium ini? Ya, jadi karena konsorsium ini memang hari ini baru dibincang serius ya. Tentu yang pertama sekali untuk kita lakukan itu adalah legalitasnya dulu ya. Kita tentu harus mendapat hitam di atas putih tentang eksistensi konsorsium ini, karena kita tidak bisa melakukan banyak hal tanpa legalitas itu gitu. Yang kedua tentu ya secepatnya kalau sudah ada legalitas melakukan rapat kerja gitu. Karena dengan itu semua bisa dipertanggungjawabkan apa-apa atau gagasan-gagasan apa yang kita usung bersama, dan tentu bukan hanya gagasan tapi sekaligus mendiskusikan strateginya. Strategi untuk mencapai gagasan itu. Strategi untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan itu. Biasanya kan juga terbentuk konsorsium, tapi kemudian tidak ada kerja gitu ya. Jadi bagaimana kemudian lembaga ini tidak hanya menjadi lembaga yang dibincang terus ya, tidak ada implementasi real dari program-programnya. Ya, secepatnya saya kira itu ya, legalitasnya, kemudian melakukan mobilisasi ide gitu ya, dan kemudian memperkuat kelembagaannya. Seperti itu. Saya kira membincang tentang konsorsium ini tidak ada habisnya sebenarnya, karena kita kan ini karena baru memulai, jadi ini sebenarnya adalah perbincangan santai terkait dengan terbentuknya tadi adanya rapat perdana tentang konsorsium bidang keilmuan untuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, teman-teman semua, demikian tadi perbincangan saya dengan salah seorang dosen ilmu Al-Quran dan tafsir dan sekaligus juga sebagai ketua LP2M UIN Alauddin Makassar terkait dengan terbentuknya konsorsium ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, pada hari ini juga telah berhasil terbentuk struktur, terutama untuk ketua konsorsium ilmu Al-Quran dan tafsir yang terpilih adalah Profesor Dr. H.M. Galib MA dan Sekretaris Dr. Muhammad Irham MTHI. Saya kira demikian perbincangan kami terkait dengan konsorsium ini, dan kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran Revolution rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.